Ya, mungkin ada teman-teman dari uh, siswa yang Oke, ingin bertanya. oke. Untuk teman-teman minusian sudah dibuka untuk tanya jawabnya, Q&A-nya. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau jika ingin ngobrol lebih langsung boleh ya Pak Sola dan teman-teman tim PT Freeport Indonesia untuk bisa open mic dan open video ngobrol langsung dengan Boleh, silakan. perusahaan gitu. Oke, oke mungkin masih malu-malu nih Pak ya. Jadi kalau untuk di PT Freeport Indonesia sendiri saat ini dibukanya berapa lowongan Bapak untuk tempat magang itu sendiri? Total intern yang kami sedang buka 25 ya. 25 intern, calon intern terbagi dari application developer, terus business analyst, arsitek, terus graphic design, lalu ada sistem administrator, kemudian ada business intelligence analyst. Jadi total ada 6 position ya terbagi untuk 25 orang. Oke, ada 26 posisi ya Pak ya yang dibuka yang teman-teman bisa pilih gitu. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, boleh 25 saya ya. bacakan ya Pak ya? Oke, dari Aindes Silakan Bu. Lisa, Ya. Kak ini waktu magangnya 12 bulan semua ya Kak atau ada yang 6 bulan untuk waktu magangnya sendiri? Ya, untuk internship di tempat kami itu 2 semester, which is dari Februari sampai Februari tahun depan. Tapi kami juga notice untuk yang di kafe itu maksimum 10 bulan ya, 5 bulan ya setengah saya. Ya, untuk khusus untuk DKV aturannya memang 1 semesternya 5 bulan ya kalau nggak salah. Oke, Jadi jadi 10 satu bulan tahun total dan untuk 10 DKV. bulan ya Pak ya? Untuk DKV ya, yang lainnya Iya. tetap 1 tahun. Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada dari Steven Valentino. Apakah ada minimal IPK Kak untuk join ke Freeport? Ya, silakan aja apply ya. Tentunya dari tim kami akan mensortir eh, nggak hanya sekedar IPK, tapi juga mata kuliah lain yang menonjol, yang tentunya kami sorot ya. Istilahnya bisa jadi ada suatu nilai tambah dari CV yang kalian apply ke kami yang bisa menarik perhatian kami untuk dipanggil untuk interview. Jadi memang IPK bukan hanya satu-satunya parameter bagi kami untuk memanggil interview. Oke, sudah terjawab. Terus untuk pertanyaan selanjutnya dari Jonathan Aldo. Selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah ada vakansi yang berhubungan dengan bahasa pemrograman SQL? Ya, jadi untuk SQL kita ada 2 posisi yang berkaitannya. Satu yang application developer, satu lagi yang business intelligence. Dua posisi itu biasanya berkaitan erat dengan SQL ya. Baik. Oke, untuk Hmm. pertanyaan selanjutnya dari Wilson ya Pak ya. Selamat siang Kak. Saya ingin bertanya apakah di PT Freeport Indonesia itu WFO, WFA atau shifting ya Pak ya? Mungkin Chris bisa bantu jawab nih yang intern, yang berpengalaman. Silakan Oke. Chris. Jadi kalau buat sekarang tuh kita tuh masih WFH ya. Jadi segala macam aktivitas yang kita lakukan itu kita lakukan secara remote dan juga biasa kita itu kalau misalnya mau komunikasi kita biasa lakukan itu via Teams. Jadi kalian tuh kan di Windows biasa pakai Teams ya. Ya rasanya udah biasa sih kita. Gitu sih. Ya, Oke, jadi masih full WFA ya Pak ya untuk masih di full PT Eva. Freeport? Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Michael Albert. Apakah bisnis intelligence analisis terbuka untuk mahasiswa computer science atau nanti ada juga lowongan data analisis, Pak? Saat ini belum ada data analisis. Memang kami tertarik untuk data analisis, tapi tidak tahun ini ya, gitu ya. Tapi untuk yang business intelligence kita buka ya. Silakan aja apply jika berminat ya. Oke, Michael Albert boleh tuh nanti datang ke booth-nya PT Freeport Indonesia, apply ya Ya, Pak ya. Jadi nanti ya, ikuti proses seleksinya ya, gitu. betul. Silakan.
Oke, dari Adrian Rianto. Untuk Freeport vacancy intern masing-masing itu requirement-nya apa saja ya Pak ya? Bisa diulangi? Untuk Freeport vacancy intern masing-masing itu requirement-nya apa aja? Requirement-nya apa ya? Requirement Iya. masing-masing career path ya, Pak? Iya. Oke. Saya rasa itu ada kualifikasinya ya. Jadi misalnya application developer itu biasanya dari major computer science di sana ya, computer science. Kalau misalnya graphic design biasanya dari DKV ya. Jadi memang kita mencoba menspesifikasi sesuai dengan jurusannya ya. Tapi juga kita buka untuk yang business analyst itu dua, satu yang dari information system, satu lagi dari industrial engineering. Kita welcome juga tahun ini untuk industrial engineering join ke business analyst gitu ya. Jadi kalau memang kalian lihat nanti di portal BINUS-nya, di internship BINUS ininya, kalian lihat setiap posisi yang kami butuhkan, di situ ada spesifikasi requirement yang kami cantumkan di situ. Kalau memang sesuai dengan jurusan kalian dan itu fit, silahkan aja di-apply. Oke. Detail kita ada di situ, ya. Oke. Terkait IPK tadi berarti tidak ada standar harus minimal IPK 3 ya Pak ya? Karena ada yang bertanya untuk standar IPK ini apakah harus 3 atau kurang dari 3 udah bisa gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, IPK tidak satu-satunya parameter yang kami lihat, kami nilai ya, tapi juga tentunya setiap bidang studi mempunyai nilai tertentu ya. Nah, itu salah satu bagian juga parameter yang kami ikutkan untuk proses seleksi sebelum dipanggil interview. Oke. Ya. Untuk KPK udah clear ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Kevin Chandra. Karena ini sistemnya WFH, karena Kevin bertanya seperti ini Pak. Tempat internnya nanti yang di Jaksel atau di Tamika Pak? Mungkin Timika ya maksudnya. Iya, Timika maksudnya ya, Kevin Chandra Ya, mungkin. ya ini sebenarnya untuk penempatannya waktu WFO itu di Jakarta yang di Kuningan ya, Jakarta Selatan. Tapi karena kita udah WFH, sebenarnya udah remote ya jatuhnya remote. Tapi posisi base yang kita terima tuh Jakarta base gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa kerja di mana saja asal bisa ada jaminan kalian bisa online atau bisa available di jam kerja kita gitu ya, Jakarta time. Oke, jadi WFH di mana aja boleh, asalkan tetap ada internet jalan ya Pak ya. Dan Iya, itu mediumnya salah responnya faktor utama. cepat. Iya. Ya. Oke, dari Joventry Pak ada pertanyaan. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya software apa saja yang Business Solution Arsitek intern biasa gunakan? Devral, cocok tuh, bisa bantu jawab? Sorry Bu, bisa diulang pertanyaannya? Oke. Software apa saja yang Business Solution Arsitek intern biasa gunakan? Oh, oke deh. Mungkin kalau yang paling sering itu seputar Microsoft Office ya, karena itu ada tool yang sangat powerful, yaitu mulai dari Word untuk bikin-bikin segala macam dokumen. Itu kan kalian apalagi kalian kalau jurusan information system, mungkin kalian udah ngerti ya, kita sering mungkin butuh bikin dokumen-dokumen untuk gambar diagram gitu. Jadi itu Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint untuk presentasi ke user seperti itu. Berikutnya itu ada juga mungkin software untuk penggambaran diagram, mungkin Visio atau Visual Paradigm seperti itu untuk gambar-gambar diagram, activity diagram, use case dan lain-lain. Mungkin Joya ada tambahan Joya, karena Joya ini di tugas-tugasnya agak berbeda nih sama aku, walaupun sama-sama business solution architect. Oke, selain yang tadi Devra udah sebutin sih, kita mungkin kalau aku ada lebih banyak pakai Power BI, terus ada SAP Web Intelligence juga, sama kita ada pakai SharePoint gitu. Terus ya mungkin itu sih, dan kalau misalkan dari yang selama ini aku jalanin sih so far memang kita benar sih kayak kata Devra, banyakan itu saya pakai Office, dan kalau aku lebih fokus untuk pakai lebih banyak di Excel
Gitu. Jadi penting juga untuk bisa paham formula-formula Excel gitu sih. Oke, jadi standarnya teman-teman udah tahu ya. Jadi untuk join pastinya teman-teman bisa lah ya gitu. Anak-anak sekarang kan pasti lebih paham gitu ya Pak ya untuk ininya. Oke, untuk selanjutnya dari Fiona. Halo Kak, mau tanya, apabila nanti COVID sudah terkendali, apakah internnya akan dilakukan secara WFO atau WFA Pak? Ya, ini belum ada direction ya. Kita tentu merefer ke policy dari manajemen ya. Kalau manajemen bilang kita starting when masuk ke kantor, ya berarti kita harus siap ke kantor. Jadi sampai saat ini belum ada direction tersebut. Jadi untuk internship yang kedepannya juga akan ikut ke full WFH seperti kami staff atau kontraktor di PT FI ya. Jadi selama manajemen berputusan saat ini ada WFH mengingat masa pandemi, kami follow policy tersebut, dan jika nanti pemerintah bilang sudah 100% atau sekian persen boleh ke kantor dan kita harus semua ke kantor, ya berarti policy nanti kita ikuti untuk ke kantor gitu. Tapi saat ini belum ada policy untuk WFO ya, walk to office, belum ada. Oke, jadi mengikuti kebijakan dari kantor, Ya. nantinya ketika teman-teman diminta untuk WFO harus sudah siap, walaupun teman-teman sudah diterima nih. Karena kan mereka teman-teman akan magang di bulan Februari, jadi harus dipersiapkan juga dari sekarang yang masih di kampung halaman bisa siap-siap untuk bisa balik ke Jakarta gitu ya Pak ya? Ya, Gitu. saat ini masih full WFH karena memang belum ada direction lebih lanjut. Kalau untuk proses seleksinya juga apakah masih online Pak atau bagaimana? Untuk seleksi kita online, nanti ada tahap-tahapannya tentu seperti biasa. Kalian kan tadi dijelaskan oleh Joya ya, apply, nanti kita lihat yang masuk berapa, kita sort out, tes filter lagi, nanti kita panggil yang kandidat tersebut yang best talent ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Raffi Akbar. Apakah ada minimal TOEFL-nya Pak jika ingin mendaftar di PT Freeport Indonesia? Nggak ada. Tapi kita biasanya ada juga sedikit bocoran ini ya, mungkin sedikit conversation in English ya. Oke, mungkin dari tim Freeport ada bisa sharing Pak terkait interviewnya tuh apa aja sih bocorannya yang ditanyakan atau tesnya tuh seperti apa atau bagaimana Jadi kalau nantinya sedikit menghadapi? bocoran biasanya ada dua ya. Satu, saya nggak bisa lebih lanjut, cuman biasanya ada dua, technical skill, satu lagi soft skill ya. Soft skill itu berarti bisa jadi apa, pertanyaan-pertanyaan umum ya. Kalau misalnya terkait dengan motivasi segala macam. Nah, tentunya nanti kalian bisa lihat di Q&A. Kita juga punya tips and trick di booth kami. Nanti apa-apa yang perlu disiapkan di situ ada. Ibu bisa, teman-teman atau bisa lihat di booth kami ada tips and tricks ketika interview di kami gitu. Tuh, jadi teman-teman bisa langsung kepoin booth-nya PT Freeport Indonesia terkait dengan apa aja sih yang perlu disiapkan ya Pak ya, dan Iya. karena kan teman-teman mahasiswa ini pasti banyak yang tertarik nih untuk bisa magang di PT Freeport Indonesia dan lowongannya pun cukup banyak. Jadi teman-teman bisa ikutin seleksinya begitu. Oke, karena kita masih ada waktu beberapa menit ke depan Pak, apakah ada teman-teman yang ingin raise hand bertanya? Kita juga welcome sekali, jadi bisa ngobrol langsung dengan Pak Solahuddin dan tim dari PT Freeport Indonesia. Ayo teman-teman, jangan malu-malu ya. Jadi ini kakak-kakak ini teman-temannya masih malu nih Kak gitu. Jadi masih suka bingung apa aja sih yang perlu disiapkan karena kan mungkin skillnya ada tapi untuk keberaniannya tuh belum ada mungkin gitu ya. Jadi perlu banyak wawasan dan memang sharing gitu mumpung ada perusahaan dan kakak-kakak ini teman-teman sangat terbantu bisa bertanya langsung nih gitu. Ya mungkin nanti silakan ada yang mau bertanya. Oke, Adrian Rianto boleh? Halo? Ya. Iya. Halo. Ya,
Untuk Bapaknya dan Kakaknya, saya ingin bertanya untuk bootcamp-nya yang Desember sampai Januari ya tadi. Ya. Nah, dalam bootcamp ini tuh lebih ke kita dapat tugas, habis itu nanti diajarin secara langsung nih cara kerjanya gimana, atau lebih kayak binus lecture. Mungkin Chris bisa bantu Ya, jawab. ya. Jadi kalau misalnya bootcamp ini mungkin sistemnya itu lebih kayak kalian dikasih assignment itu. Kalau misalnya binus kan kita kayak ada assignment gitu kan per minggu kan. Tapi ini sistemnya mungkin per minggu, dan ini tuh gak bakal yang kayak terlalu makan waktu kalian sih. Jadi bisa kalian kayak kerjain mungkin dalam waktu 1 jam atau 2 jam gitu sih. Jadi bisa dibilang assignment ini cukup assignment yang nyantai gitu. Gitu sih. Untuk bootcamp. Oke, thank you, Kak. Oke. Ya, jadi nggak sekedar assignment, di situ juga ada materi-materi learning yang berkaitan dengan nantinya kepakai sewaktu kalian magang di tempat kami ya. Jadi kita punya learning material yang bisa kalian lihat self learning di rumah masing-masing. Nanti di situ juga dari self learning kita mau tahu nih tingkat pemahaman kalian terhadap materi tersebut. Tentunya ada sedikit kuis lah ya, kita ingin dapatkan dari kalian dari apakah ada yang belum dimengerti, ada yang bisa kita membantu segala macam. Jadi gunanya bootcamp itu men-speed up learning proses kalian dan jadi work ready ketika kalian masuk day one di tempat kami gitu. Jadi lebih ready, nggak pas masuk tiba-tiba blank nggak tahu apa-apa ya. Jadi kalian punya sedikit pengetahuan tentang ilmu apa aja yang dipersiapkan, yang kami butuhkan di sini gitu. Jadi pastikan kalian tuh absorb semuanya waktu bootcamp ya. Nggak ngerti kita bisa tanya dengan kakak-kakak kalian di sini, jadi bisa saling transfer knowledge gitu ya. Mungkin untuk tambahin, ini nggak mungkin ada beberapa yang mikir, waduh, ada bootcamp nanti makin berat nih, udah tugas kuliah, ada ujian-ujian. Itu enggak kok, sistemnya lebih santai aja, dan itu nggak banyak yang bakal demanding waktu kalian, enggak. Jadi lebih mungkin ada belajarnya, tapi juga ada sharing dan have fun-nya. Karena yang ngajar pun juga intern sebelumnya. Jadi aku, Joya, Christopher, dan intern lainnya gitu. Jadi sistemnya santai aja, bukan tugas yang demanding seperti itu. Oke, Adrian udah cukup puas terkait dengan jawaban yang ditanyakan? Ya, Kak, sudah jelas banget. Terima kasih. Oke, sudah jelas. Oke, ditunggu ya Adrian bisa apply di PT Freeport Indonesia dengan kakak dan Pak Salahuddin ini. Thank you. Oke, terima kasih Adrian. Oke, teman-teman, Pak masih ada beberapa pertanyaan, apakah boleh Pak Salahuddin? Boleh, silakan. Oke, Silakan. dari Joventri Chandra Pak, selamat siang Kak, apakah mahasiswa yang menjalani skripsi bisa mengambil topik skripsi di Freeport? Nah ini perlu izin ya dari leads-nya kalian untuk hal tersebut. Biasanya sih jika ada topik-topik tertentu yang terkait dengan Freeport, kita tergantung lead-nya apakah mengizinkan atau tidak. Karena ada beberapa topik yang classified lah istilahnya ya, terkait dengan angka atau apa yang proyek-proyek tertentu. Tentunya case by case kita bisa evaluasi apakah ini boleh atau tidak untuk dijadikan tugas akhir itu ya. Tapi nanti bisa dikomunikasikan dengan leads-nya waktu penempatan nanti. Jadi penempatannya saya salah satu lead ya, tapi ada banyak leads lain yang nantinya dari tim lain gitu ya. Oke, jadi untuk skripsi bisa dipertimbangkan ya Pak ya, tapi harus ada izin secara detailnya dulu gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, karena ini masih beberapa menit, saya boleh share screen terkait dengan link evaluasi acara siang ini Pak? Boleh, silakan Bu. Oke. Oke, teman-teman, sambil lanjut kita tanya jawab, kita ada link evaluasi, jadi teman-teman wajib mengisi. Dan tadi sudah di up dengan Kak Ajeng juga di kolom chat, karena link evaluasi ini adalah tanda kehadiran kalian di seminar sharing sesi dengan PT Freeport Indonesia siang ini begitu. Oke,
Kita lanjut ya Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ada Amelia Hilary Pak. Halo Kak, izin bertanya. Kalau ada software yang digunakan pas kerja nanti kita belum tahu, itu nggak apa-apa kah untuk apply atau gimana ya Kak? Nggak apa-apa. Jadi gini loh, memang kita paham bahwa mungkin yang ini mungkin perlu dispesify Amelia ini dari jurusan apa ya, biar saya aware itunya. Saya asumsi dari computer science ya. Jadi misalnya dari computer science di kuliah diajarkan C++ ya. C++ di kami digunakan biasanya C#. Jadi kami tidak ada masalah dengan perbedaan bahasa pemrograman, tapi tentunya ketika nanti kita belajarnya cepat gitu, terus secara algoritma nggak ada masalah untuk belajar lebih ke C# gitu. Saya yakin saya juga dulunya bukan pemrograman C# ya, pemrograman lain, tapi saya adapt cepat karena memang tool itu cuma sekedar alat ya, tapi yang penting tuh algoritmanya jalan, how to think-nya jalan gitu ya. Saya nggak ada issues dengan sebelumnya belajar Java, C#, C atau apa, ketika belajar bahasa baru biasanya orang-orang ini cepat sekali, apalagi mahasiswa cepat sekali beralih ke bahasa pemrograman yang dipakai di perusahaan tersebut ya. Saya ngerasa nggak ada masalah. Oke, jadi nggak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Karena nanti iya, silakan aja. Akan diajarin juga ya Pak ya ketika memang lolos ya. dan memang sudah bergabung gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Hafiz Elvia Wedo. Apakah ada tes masuk tambahan seperti algoritma, coding buat anak jurusan IT Pak? Ya, biasa kita punya tes technical, seperti saya bilang, technical test dan tes non-technical ya. Jadi setiap tahun kami coba ganti-ganti how to filter technical skill kalian ya. Dengan itu kita tahu bagaimana kalian memecahkan suatu masalah secara algoritma ya. Itu penting, khususnya di bidang application developer ya. Oke, jadi teman-teman tahu ya Pak ya. Oke, kita masih punya waktu 4 menit. Tadi Pak Solahuddin ada request khusus nih, jika waktunya cukup sebelum jam 2 tepat Pak, masih ada 4 menit. Apakah jadi untuk diputarkan videonya Pak? Iya, kalau memang tidak ada pertanyaan lain, Chris bisa bantu untuk yang video terakhir. Ini testimonial dari teman-teman intern yang sudah lulus, yang tahun 2018-2019 sudah lulus, sudah bekerja, dan kami mintakan testimoninya untuk keperluan expo ini ya, untuk keperluan internship ini. Silakan Chris. Oke, boleh sebentar Pak. Halo, nama saya Giovanka Safina dan saya adalah alumni Business Analyst Intern di PT Freeport Indonesia, periode September 2019 hingga Februari 2020. Alasan terbesarnya tentu seperti yang kita sama-sama udah tahu, kalau misalnya PT FI itu adalah sebuah perusahaan tambang yang sudah terkemuka hingga dunia internasional. Tapi tanya itu, di saat itu saya juga percaya bahwa apabila saya magang di PT FI, itu akan memberikan pengalaman yang besar untuk saya. Alasan saya memilih posisi bisnis analis, karena sejak awal saya sudah research dan memang tertarik untuk posisi tersebut. Apalagi didukung dengan background saya, yaitu dari sistem informasi. Pada awalnya saya pikir karena PT FI termasuk dalam kategori korporasi dan juga sudah berdiri sejak lama, maka akan terasa sangat kaku dan sedikit anak-anak muda yang bergabung di dalamnya. Tapi ternyata ketika saya masuk, cukup banyak anak-anak muda dari berbagai latar belakang yang aktif berkontribusi, sehingga PT FI terus maju mengikuti perkembangan zaman. Yang saya sukai dan selalu rasakan saat magang adalah environment kerjanya. Sangat welcoming dan supportive. Mulai dari fasilitas yang tersedia, mentor-mentor yang nggak pernah pelit untuk sharing knowledge ke kita, walaupun ya kita tahu mereka itu sibuk dan punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang pasti bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai jurusan dan kampus. Di luar dari benefit finansial dan fasilitas, selama magang di PT FI saya merasa banyak berkembang baik secara hard skill maupun soft skill. Untuk hard skill, saya dilibatkan secara aktif ke dalam proyek-proyek yang sedang berjalan. Dan juga saya menggunakan tools-tools dan teknologi yang sangat up-to-date dan tentunya sangat beragam. Banyak juga soft skill saya yang diasah selama magang. Mulai dari communication skills, time management, attitude, dan masih banyak lagi.
Saya belajar bagaimana bekerja dengan atasan, rekan kerja, maupun seluruh staf yang berada di kantor. Tentu cukup banyak hal yang saya pelajari selama kuliah terpakai ketika magang. Jika selama kuliah kita hanya belajarnya teori, maka saat magang kita akan mempraktekannya. Jadi itu akan membuat kita semakin mengerti apa yang kita pelajari sebelumnya. Opportunities yang didapat, cukup banyak tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan. Namun untuk sekarang, saya bekerja sebagai business analyst di bawah consulting company dan sedang ditempatkan di perusahaan multinasional. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua tentang gimana sih rasanya magang di PT FI. Terima kasih. Oke, Oke, jadi teman-teman sudah ditunggu PT Freeport Indonesia untuk apply, jadi kalian bisa langsung apply karena waktunya sudah pas Pak di jam 2 siang ini. ya. Saya mewakili tim dari BINUS. Terima kasih Pak untuk kehadiran dari sesi sharing siang ini dari Pak Solahuddin dan tim PT Freeport Indonesia yang lainnya. Semoga sangat bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang akan mendaftar di PT Freeport Indonesia selanjutnya. Oke. Baik, saya tunggu untuk teman-teman meng-apply di posisi yang kami buka dan sampai jumpa lagi di bootcamp program. Ya. Oke, Pak, mohon maaf ternyata ada yang raise hand. 1 orang nih Pak, apakah masih boleh? Boleh, silakan Bu. Oke, boleh. Halo, dari siapa yang raise hand? Boleh langsung open mic aja karena waktunya sudah mepet. Halo Muhammad. Halo Muhammad. Halo Muhammad. Ternyata Bye-bye ya maksudnya, bye-bye. ternyata bye-bye. Itu Bapak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya, Pak Solahuddin dan tim teman-teman lainnya. Terima kasih untuk Terima kasih ini. Ibu, Bapak, selalu ya. sukses. Terima kasih teman-teman Minusian Iya. semua di acara Terima kasih ini. Bu, Sampai makasih terima jumpa kasih. di acara selanjutnya teman-teman dan Bapak tim Freeport Indonesia. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya bantu Makasih end Pak, meeting ya makasih Kak, teman-teman. makasih Bu. Ya, terima kasih.